Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alvina, NPM 24126328, mata kuliah Tafsir Tarabawi, dosen pengampu Bapak Dr. Mas'uddin, MPDI. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi berjudul Ilmu dan Keberkahan menurut Al-Quran. Sebelum lanjut ke materi, coba kita pikirkan bersama, apakah semua orang yang berilmu itu pasti hidupnya berkah? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus mengetahui apa itu ilmu dan apa itu keberkahan. Pertama-tama, kita masuk ke pengertian ilmu. Secara bahasa, ilmu berakar dari bahasa Arab, alima ya'lamu ilman, yang artinya mengetahui dan memahami dengan benar. Sedangkan menurut KBBI, ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis dan bisa digunakan untuk memahami suatu fenomena. Sedangkan pengertian ilmu di dalam kitab Ta'lim Muta'allim yang dikarang oleh Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji, ilmu ditafsiri dengan sebuah sifat yang mana jika dimiliki oleh seseorang, maka menjadi jelaslah apa yang terlintas di dalam pengertiannya. Nah, kesimpulannya dari beberapa pengertian ini dapat kita pahami bahwa ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi pemahaman yang mendalam dan melahirkan keyakinan. Nah, selanjutnya, keutamaan orang yang berilmu menurut Al-Quran. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi, Al-Quran sangat memuliakan orang yang berilmu. Dalam ayat tadi, Allah menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya. Juga para mufassir mengatakan bahwa orang yang berilmu itu yang akan diangkat derajatnya ialah yang mengamalkan ilmunya. Bukan seseorang yang hanya berilmu tapi tidak mengamalkan, itu bukan termasuk orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 9 yang artinya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Ayat ini menyadarkan manusia bahwa ilmu itu membawa perbedaan yang nyata dalam sikap dan perilaku hidup. Orang yang berilmu akan lebih mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, lebih berhati-hati dalam bertindak, serta lebih bertanggung jawab dalam menggunakan ilmunya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian keberkahan. Secara bahasa, keberkahan berasal dari kata bahasa Arab, yaitu al-barokah, yang memiliki beberapa makna dasar. Yang pertama, an-ni'mah, yang artinya kenikmatan, yaitu pemberian kebaikan yang mendatangkan manfaat. Yang kedua, maknanya as-sa'adah, yaitu kebahagiaan, yakni rasa tenang, puas, dan tentram dalam kehidupan. Yang ketiga maknanya adalah an-nama waz-ziyadah, artinya pertumbuhan dan penambahan, yaitu sesuatu yang terus bertambah dan berkembang dalam kebaikan. Jadi, secara bahasa, keberkahan bermakna kebaikan yang mengandung kenikmatan, kebahagiaan, serta pertumbuhan dan penambahan yang berkesinambungan. Selanjutnya, pengertian secara istilah. Pengertian secara istilah, keberkahan adalah ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan, yaitu karunia dari Tuhan yang mendatangkan kebaikan, kenikmatan, dan manfaat yang melimpah serta berkelanjutan, baik secara material maupun spiritual, sehingga sesuatu menjadi lebih bermanfaat dari yang terlihat atau diduga. Jadi kesimpulannya, sesuatu yang berkah akan terasa cukup, menenangkan, dan membawa kebaikan yang berkelanjutan. Contohnya nih, harta yang sedikit tetapi mencukupi, ilmu yang tidak banyak tetapi diamalkan, dan waktu yang singkat tetapi produktif. Inilah bentuk keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, keberkahan menurut Al-Quran.
Dalam Quran Surah Shad ayat 29, yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Jadi, dalam ayat ini Allah menyebutkan Al-Quran sebagai kitab yang penuh berkah. Artinya, semakin dipelajari dan diamalkan, semakin banyak manfaat yang kita peroleh. Selanjutnya dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 96, yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi, dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa iman dan takwa adalah kunci turunnya keberkahan dari langit dan bumi. Dari pembahasan ini, kita dapat menjawab pertanyaan kita yang di awal tadi. Apakah semua orang yang berilmu pasti hidupnya berkah? Jawabannya adalah tidak selalu. Ilmu akan menjadi berkah jika diamalkan, disertai dengan iman dan takwa kepada Allah. Namun, ilmu yang tidak diamalkan atau tidak dibimbing oleh nilai keimanan mungkin membuat seseorang pintar, tetapi belum tentu menghadirkan ketenangan dan kebaikan hidup. Karena itu, tujuan menuntut ilmu dalam Islam bukan hanya untuk menjadi cerdas, tetapi untuk menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, dan hidup dalam keberkahan. Nah, sebagai mahasiswa dan calon pendidik, kita tidak hanya dituntut untuk cerdas secara akademik, tetapi juga mampu menghadirkan keberkahan dalam ilmu yang kita miliki. Ilmu yang kita pelajari semoga tidak berhenti pada pemahaman, tetapi mampu membentuk akhlak, menguatkan iman, dan memberi manfaat bagi sesama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.